Sebelum berlanjut ke tipsnya, aku mau kasih informasi yang menurut aku penting banget. Mungkin sebagian orang udah pada tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu, dan itu sangat penting dalam ketika kita mau tahap ke mencerahkan kulit gitu. Nah, sekarang aku pengen nyuruh kalian buat lihat warna kulit dada atau warna kulit badan kalian yang dalam. Nah, itu tuh adalah setelah kalian lihat udah nih warnanya apa, putih atau apa. Nah, itu tuh adalah warna kulit asli kalian atau ton maksimal kulit kalian. Jadi, kalian bisa kulitnya itu secerah itu dengan usaha yang dilakukan dari 4 tips ini. Tapi kalau misalkan kulit asli atau kulit dalam kalian itu emang gelap atau sawo matang, berarti itu tuh maksimalnya segitu gitu. Karena menurut aku 4 tips ini tuh bener-bener cara yang aku lakukan, bener-bener cara yang paling masuk akal buat mencerahkan kulit. Halo guys, aku Nomi. Kalau kamu sebelumnya, aku mau kasih tahu dulu ke kalian, ini tuh bukan tips yang aku niru dari video orang lain atau aku ngejiplak dari video orang lain. Ini tuh nggak akan sama sekali, karena ini tuh bener-bener dari apa yang udah aku alami selama aku mencerahkan kulit dari yang asalnya kayak gini menjadi seperti ini. Jadi menurut aku 4 tips ini tuh bener-bener tips yang paling masuk akal. Kalian nggak akan nemu video aku untuk memberi informasi yang kayak gini. Mencerahkan kulit 1 malam pakai masker beruang. Mencerahkan kulit pakai masker telur. Jeruk nipis sama madu bikin kulit kita cerah. Masker putih telur bikin kulit kita putih 1 malam. Nah, kalian tuh nggak bakalan nemu informasi yang kayak gitu di video aku, karena menurut aku 4 tips ini tuh bener-bener cara yang aku lakukan, bener-bener cara yang paling masuk akal buat mencerahkan kulit dari pengalaman aku ya. Nah, BTW, oke, kita langsung aja ke tips yang nomor 1. Jadi tips yang pertama adalah 3P. 3P itu apa? 3P itu pembersih, pelindung, dan perbaikan. Nah, jadi si 3P ini harus selalu kita lakukan setiap hari pada kulit kita. Kalau misalkan kita mau kulit kita lebih cerah, nggak kusam, nggak hitam, nggak menggelap, 3P ini harus kita lakukan. Maksudnya aku bakalan jelasin lebih detail dari 3P itu. Kalau misalkan 3P itu lebih familiarnya itu adalah skincare. Cuman bahasa aku 3P, 3M gitu ya. Pembersih ini tuh biasanya dilakukan dalam sehari itu adalah 2-3 kali. Contohnya itu seperti apa? Yaitu pagi-pagi bangun tidur kita harus cuci muka kita pakai facial wash. Lalu siangnya cuci lagi pakai facial wash, malamnya cuci lagi pakai facial wash. Nah, untuk facial washnya itu tuh bener-bener facial wash yang cocok sama kalian. Sabun muka facial wash itu tuh sesuai dengan merek yang cocok sama kalian. Kalau aku biasanya itu sehari itu bisa cuci muka itu 2 kali, paling sering 2 kali. Tapi kalau lagi inget bisa 3 kali, atau kayak siang-siang ngerasa mukanya kotor banget itu bisa 3 kali. Tapi nggak boleh lebih dari 3 kali. Kenapa? Nanti takutnya kulit kalian itu jadi kering. Nah, kedua yaitu perlindungan. Perlindungan ini biasanya kita gunakan di siang hari. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu adalah sunscreen atau sunblock. Nah, biasanya itu di reapply 3 jam sekali atau 4 jam sekali atau 5 jam sekali. Kadang kalau aku di rumah juga selalu pakai sunscreen, karena sunscreen itu bener-bener penting banget apalagi kalau keluar rumah. Apalagi kalau misalkan kalian ini benefit dari aku ya. Manfaat sunscreen yang udah aku rasain, yang pertama itu semenjak aku sering pakai sunscreen, aku ngerasa kayak bekas jerawat aku tuh gampang banget hilangnya. Kalau dulu sebelum aku nggak pakai sunscreen, itu bekas jerawat tuh lama banget hilangnya, beb. Kayak bertahun-tahun itu bekas jerawat di pipi tuh lama banget hilangnya.
karena itu sebelum aku kenal yang namanya skincare, sebelum aku kenal yang namanya sunscreen. Tapi kalau sekarang kayak baru tumbuh, baru berbekas 2 hari 3 hari itu langsung kayak pudar gitu. Nah, terus juga anti penuaan dini. Kenapa? Karena kita kan terlindungi dari sinar UVB dan UVA. Pokoknya dari paparan buruk sinar matahari. Nah, itu bikin kita jadi lebih awet muda kayak gitu. Jadinya kita tuh terhindar dari yang namanya kulit tua atau nanti kayak ada flek-flek gitu. Terus itu tuh biasanya kita pakai sunscreen atau sunblock itu siang atau sore atau pagi gitu ya. Tapi kalau malam-malam nggak usah pakai sunblock, itu adalah pelindung, oke? Lanjut untuk yang perbaikan ini biasanya dilakukan pada malam hari, yaitu sebelum tidur. Kita bisa pakai krim atau pakai serum. Pilih antara salah satu itu, atau kalau misalkan kalian cocok dengan 2 produk pada malam hari bisa pakai itu. Aku pribadi waktu itu juga pas pertama kali pakai skincare dari Irene Beauty Care cuma direkomendasi 3 produk, yaitu facial wash, sunscreen, sama si serum malam, serum. Nah, jadi nggak perlu kayak banyak-banyak pakai produk tapi bikin kita beruntusan. Jadi 3P atau 3M ini tuh kalian harus benar-benar menentukan produk yang benar-benar cocok di kulit kalian. Jangan kayak aku dulu tuh aku pernah pakai facial wash tapi itu tuh bikin aku geradakan, beruntusan parah. Jadi benar-benar kalian harus tetapkan hati kalian pada produk yang benar-benar cocok sama kalian. Itu dia tips yang ke-1. Sekarang ini adalah tips yang kedua. Ini silau gitu gak sih? Kayaknya aku pas kacamata deh. Oke, karena tadi kayak silau gitu kacamatanya, jadi aku lepas. Nah, sekarang adalah tips yang kedua, yaitu eksfoliasi kulit. Eksfoliasi itu apa sih? Jadi eksfoliasi itu adalah kita mengangkat sel kulit mati yang ada di kulit kita. Seperti yang kita tahu, kalau kulit itu 28 hari sekali dia tuh berganti sel kulit mati. Kenapa aku masukin tips ini di tips kedua? Karena ketika kulit mati kita tuh kikis atau diangkat, itu tuh bakalan menghasilkan kulit yang baru. Dimana kulit yang baru itu adalah kulit yang lebih cerah daripada yang sebelumnya. Jadi kayak yang kulit kusem-kusemnya atau kulit matinya itu keangkat gitu. Nah, untuk produk eksfoliasi contohnya itu adalah, kalau yang tradisional itu adalah scrubbing. Nah, kalau misalkan yang alaminya, dulu aku tuh biasa pakai masker kopi. Nah, untuk yang yang produk-produk yang ada di pasaran, contohnya adalah scrub Emina atau scrubnya Set Ives, dibacanya kayak gitu. Nah, terus juga kalian bisa pakai home peeling. Cuman home peeling itu menurut aku rada keras gitu bahannya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai home peeling yang harganya lumayan pricey, itu tuh kalian harus siap Tapi eksfoliasi kulit ini jangan kalian lakukan setiap hari. Kenapa nggak boleh dilakukan setiap hari? Karena itu bakalan bikin kulit kalian iritasi. Dulu aku pernah waktu pas mau ke Bali, itu tuh aku pakai The Ordinary yang 30% AHA yang warna merah yang ini. Itu aku hampir setiap hari pakai rutin. Dan bodohnya itu tuh bikin kulit aku di sini jadi iritasi, kayak kebakaran panas, kayak keropek gitu. Ini aku ada fotonya yang ini. Nah, di sini itu tuh iritasi. Jadinya nggak boleh dipakai setiap hari. Itu malah bikin kulit kalian iritasi, atau pokoknya bahayalah kalau dipakai si produk eksfoliasi ini setiap hari. Jadi maksimal banget dipakainya itu 3 hari sekali atau seminggu 2 kali. Dan tips kedua ini tuh menurut aku bener-bener ngaruh selain si 3P. Kalau misalkan kalian 3P doang, nggak treatment, nggak melakukan pengeksfoliasian kulit, itu tuh kayak susah ngaruhnya gitu si produk skincare gitu. Nah, tips ketiga,
Tips ketiga ini lumayan, bisa dibilang tips ketiga ini adalah tips yang paling instan buat cerahin kulit, yaitu treatment atau tindakan dari dokter. Ini tuh harus konsultasi sama dokter spesialis kulit atau dokter estetik kayak gitu. Itu jadi treatment itu contohnya itu seperti apa? Kalau dulu aku pernah coba IPL, pernah coba black laser, terus juga pernah coba microdermabrasi. Jadi itu fungsinya beda-beda. Yang IPL itu bisa buat mencerahkan kulit, black laser juga rejuve gitu. Apa ya maksudnya? Pokoknya itu tuh harus dengan ahlinya gitu kalau misalkan kalian mau instan. Tapi resikonya atau kelemahannya itu tuh bayarnya lumayan gitu. Sekali treatment itu bisa ngeluarin uang, kalau aku sih biasanya treatment tuh di bawah 500 lah kesannya. Nah itu walaupun terbilang instan tapi butuh proses, kayak kalian nggak bisa satu kali treatment langsung ada hasilnya, nggak bisa kayak gitu. Jadi ada proses gitu, harus dibarengi sama 3P itu juga. Nah jadi tips yang keempat ini adalah mengatur pola hidup, pola makan, dan pola tidur yang baik. Karena menurut aku ini tuh ngaruh banget, bener-bener ngaruh banget ke kulit. Dari kita coba pola makan nih, biasanya kalau misalkan aku ketika aku makan yang manis-manis itu tuh bener-bener bikin kulit aku jadi gampang kusam. Selain kekusaman kulit, aku juga pipinya jadi bengkak, jadi lebih tembem gitu. Terus tapi kalau untuk pola makan tiap orang kayak beda-beda gitu pantangannya. Kalau misalkan teman aku itu ada dia kalau makan pedes-pedesan itu tuh jadi jerawatan. Terus juga ada yang kalau makan apa, pokoknya kayak tiap orang tuh beda-beda. Jadi kita harus ubah pola makan kita menjadi yang lebih sehat gitu dari sekarang. Nah lalu adalah pola tidur. Nah pola tidur ini juga ngaruh banget. Misalkan pola tidur ini ngaruh banget malah. Misalkan kalian udah rajin 3P atau 3M atau skincarean, udah rajin eksfoliasi kulit, terus juga udah rajin treatment, bahkan itu tuh nggak akan ngaruh yang jadi tuanya tuh kayak gini. Kayak kalian udah rajin skincarean kayak pagi, malam, siang, udah rutin cuci muka, pakai krim, terus juga eksfoliasi kulit, terus juga bahkan treatment, tapi itu bakalan buyar kalau misalkan pola tidur kalian itu nggak benar. Jadi kalau misalkan kalian kurang tidur, begadang, itu tuh bener-bener ngaruh ke kulit. Dan aku pernah kayak seminggu berturut-turut itu kulit kusam banget. Kenapa? Karena aku begadang terus. Jadi kayak penyerapan skincare kalian buat malam-malam, buat perbaikan itu kayak sia-sia gitu kalau misalkan kalian begadang yang bener-bener begadang banget. Jadi atur pola tidur kalian menjadi lebih baik. Nah terus untuk pola makan aku jelasin lagi. Pola makan, kalian pernah gak sih kayak lihat video gitu di YouTube tentang pola makan buat menghindari atau menghambat pertumbuhan jerawat? Nah itu tuh ada pola makan yang gitu kayak namanya diet gitu. Jadi dari sekarang coba untuk mengubah pola makan, pola tidur yang lebih baik agar penyerapan skincare kalian di malam hari itu tidak sia-sia gitu. Jadi atur semuanya agar kalian memiliki kulit yang sehat, yang cerah dari dalam dan juga dari luar. Oke guys, jadi rangkuman dari 4 tips yang udah aku kasih itu adalah: pertama, untuk bisa mendapatkan kulit yang lebih cerah, lebih sehat, dan lebih baik, kalian itu harus menerapkan si 3P itu: pembersihan, perlindungan, dan perbaikan. Itu wajib kalian lakukan setiap hari. Kalau misalkan kalian itu aja males, gimana mau kulit kalian cerah? Karena ini tuh ibaratnya tuh kayak pel. Kalau misalkan lantai nggak dirawat, itu tuh pasti banyak debu, banyak pasir. Tapi kalau misalkan lantainya itu setiap hari dirawat, dipel, disapu, itu tuh bakalan bersih
kinclong. Itu sama halnya kayak kulit kalian. Jadi kalian harus ngerawat kulit kalian, wajib banget. Itu tuh buat investasi di usia kalian yang akan datang. Nanti kulit kalian jadi lebih awet muda. Kalian tahu orang Korea itu bener-bener skincare-nya itu bener-bener perhatian banget. Jadinya ada beberapa cewek Korea yang dia tuh kulitnya itu, yang dia tuh umurnya tuh udah 30-an ke atas, bahkan 40-an, tapi kulitnya tuh udah bagus, kayak masih muda. Jadi bener-bener ini kalian harus banget 3P itu kalian lakukan. Aku nggak rekomendasi kalian kayak kalian harus pakai toner, pakai serum, pakai ini. Cukup yang basic itu aja, yang 3P. Nah, lanjut ke eksfoliasi kulit. Itu tuh lebih mempercepat penyerapan dari si skincare kalian. Kenapa? Karena kalau misalkan sel kulit mati kalian numpuk, itu tuh bakalan susah nyerap gitu loh si skincare-nya itu. Nah, lanjut ke tips yang ketiga. Treatment itu sebenarnya opsi banget. Kalau misalkan kalian belum ada budget, menurut aku jangan maksain. Dan aku juga jarang banget treatment, jarang banget hitungannya. Kalau misalkan mau treatment itu kayak harus nabung dulu gitu. Nah, dan treatment juga menurut aku hasilnya nggak instan banget. Jadi emang sih kelihatan sekali treatment kayak kelihatan cerahan gitu, tapi itu tuh nggak bertahan lama. Beda kalau misalkan kita pakai skincare. Skincare itu bener-bener kayak udah setahun, 2 tahun itu tuh kulit kita jadi bener-bener lebih baik, lebih good banget. Lanjut ke tips yang keempat, yaitu pola hidup, pola makan, dan pola tidur. Ini juga berpengaruh positif banget terhadap kesehatan kulit kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau penyerapan skincare-nya itu lebih sempurna, kalian harus menjaga juga pola makan, pola tidur kalian, biar nanti tuh kulit kalian tuh sehat dari dalam dan juga dari luar. Oke guys, kayaknya cukup sekian video dari aku. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya, dan see you in my next video. Selamat mencoba, dan jangan lupa komen di bawah hasilnya. Dadah!